Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang setia, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada hari ini kita sudah masuk ke topik bahasan baru dari Injil Markus, pasal yang kedua. Sedikit mungkin gambarannya, bahwa kalau Injil Matius menampilkan Yesus sebagai Raja, Mesias, Kristus yang dijanjikan dalam perjanjian lama bagi bangsa Israel dan seluruh umat manusia, maka Injil Markus ditujukan kepada orang-orang Romawi. Orang-orang yang ingin mengatakan atau ingin disampaikan bahwa Yesus itu adalah hamba yang menderita sengsara. Karena Romawi itu kan dia sangat kuat sekali dengan sistem perhambaan atau perbudakan. Dan budak itu milik mereka sepenuhnya sampai nanti dibebaskan. Jadi Yesus ditampilkan kepada orang Romawi sebagai hamba, tapi dia hamba walaupun dia menderita, dia setia. Dia aktif, dia bergerak cepat, dan dia memberikan hidup sebagai tebusan bagi banyak orang. Karena hamba itu harus ditebus, tapi justru dia adalah penebus. Jadi Injil Markus itu sangat banyak sekali ya, ibarat kalau film, ini film aksi. Ya nggak terlalu banyak mikir kita gitu ya. Wah, satu tindakan ke tindakan lain terus. Di dalam terjemahan lain ESV dipakai ada kata immediately, immediate, segera sesudah itu, terus lanjut. Jadi ini Injil yang paling pendek dari 4 Injil yang ada, tetapi justru disitulah pentingnya kita melihat ini. Tidak ada silsilah, karena ngapain seorang budak? Ngapain orang tanya-tanya silsilah orang budak? Nggak perlu. Yang kedua, tidak ada narasi kelahirannya yang ajaib di Bethlehem atau gembala-gembala. Tidak ada masa kecilnya di Nazaret atau kunjungan dia ke bait suci. Nggak ada semua ya itu saudara. Tidak ada khotbah di bukit, pengajaran-pengajaran yang dalam. Hanya ada beberapa perumpamaan saja. Tapi sebagai seorang pelayan, kita lihat di situ bagaimana dia adalah is a man of action. Dan ini diperlukan bagi orang Romawi. Dia nggak perlu saudara filsafat yang dalam-dalam bertindak. Ada nggak yang kamu kerjakan? Ada nggak hasilnya? Jangan cuma ngomong tok, tetapi ada tindakan yang nyata. Jadi sebagai rangkuman sebelum kita masuk dalam pembahasan, Markus mencatat dengan mode penulisan yang sangat cepat seperti film aksi, peristiwa-peristiwa spesifik dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Untuk membuktikan kepada para pendengar orang-orang Romawi bahwa dialah Kristus. Dialah Tuhan, dialah anak Allah yang melayani, yang menderita, mati, dan bangkit sebagai hamba Tuhan yang digambarkan sebagai nabi dan hamba yang sengsara oleh Nabi Yesaya. Oleh karena itu marilah kita siapkan hati kita. Kita sembah Dia saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tunjukkan dirimu sebagai pelayan yang melakukan banyak karya-karya mujizat dan ajaib. Engkau bukan cuma berbicara, tapi Engkau bertindak. Dan hari ini kami percaya bahwa firman-Mu ini akan menghasilkan iman yang bertindak dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Thank you Jesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa
firman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya padamu Yesus, tiada yang mustahil bagimu. Juga bagi kami yang percaya padamu, Tuhan Kau sanggup, Engkau sanggup memulihkan kami. Ya Aba Bapa, Ya Laba Laba Ya Namo, Ya Laba Ya Namo, Ya Laba Laba. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Sungguh ajaiblah Engkau, Yesus, yang hadir di dalam hidup kami, Allah pelaku mujizat yang sampai sekarang sanggup untuk memulihkan kami. Tolonglah kami oleh Roh Kudus mendapat pencerahan firman-Mu sehingga iman kami menjadi iman yang hidup dan aktif dan melihat janji-janji Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Amin.
Sahabat sekalian, di dalam Markus pasal yang pertama kita sudah melihat bagaimana Yesus itu langsung menjadi viral. Namanya tersebar di daerah Galilea, yaitu utara Israel, dan Dekapolis, artinya kota, 10 kota yang ada di daerah Galilea dan perbatasan, sampai ke arah Damaskus, Lebanon sana. Luar biasa saudara, ini kota-kota orang-orang yang ada orang Yahudi, tapi lebih banyak orang-orang yang bukan orang Yahudi. Dan kita melihat bagaimana Yesus itu berulang-ulang melakukan lewat ibadat Sabat yang ada di rumah ibadat mereka di sinagog. Tetapi ada sesuatu yang berbeda yang dia lakukan. Yesus di ibadat itu melakukan mujizat. Dan yang paling jarang terjadi adalah mengusir setan. Dan dia lakukan itu. Bahkan dia mentahirkan orang yang kusta yang tidak boleh dijamah dan disentuh. Tetapi Yesus sembuhkan. Yesus sungguh melayani semua kalangan. Sampai akhirnya begitu viralnya dia tidak bisa lagi terang-terangan masuk ke kota itu. Sehingga dia harus ada di tempat-tempat pinggir-pinggir kota, padang-padang belantara yang sepi orang. Tapi justru orang datang mencari Yesus. Jadi bukan masalah tempatnya keren atau tidak. Tetapi yang masalah adalah apakah Yesus ada apa tidak. Kalau Yesus ada walaupun tempatnya mungkin kelihatannya jauh, tidak nyaman, orang pasti datang ke sana. Saudara, luar biasa, kita tahu bahwa dari Yesus mulai dari Kapernaum, pelayanan dia yang menjadi pusatnya dia. Lalu dia berkeliling ke kota-kota. Dan kemudian dia kembali lagi ke Kapernaum. Di pasal yang kedua ini dimulai dengan adegan yaitu kejadian di kota Kapernaum. Ini adalah home base pelayanan Yesus. Seringkali disebut sebagai the city of Jesus. Kota Yesus. Di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12 dikisahkan seorang yang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah di mana Yesus sedang berkhotbah oleh sahabat-sahabatnya. Ini satu kisah yang klasik dan sangat luar biasa menginspirasi kita. Karena orang ini sudah mendengar tentang Yesus. Lalu satu kali Yesus ada di rumah seseorang di Kapernaum. Dan rumahnya pasti cukup besar karena banyak orang bisa ditampung. Mungkin sampai di dalam, sampai keluar. Nah karena sudah sampai keluar, orang yang lumpuh ini sudah ditiker. Jadi seperti kayak di stretch gitu ya, ditandu. Dia sudah tidak bisa jalan. Jadi harus ditandu. Dan gak bisa masuk juga karena Yesus sedang berbicara. Mereka juga tidak mau mengganggu dan tidak bisa juga masuk. Jadi akhirnya mereka punya pikiran yang cukup berani, radikal. Mereka naik ke atas atap. Memang atap rumah mereka itu bukanlah beton konkrit ya. Jadi biasanya dari lumpur yang dibalut dengan atau dicampur dengan seperti kayak sekam gitu ya. Jadi dia bisa gampang diruntuhkan. Nah itu dibobok sama mereka, dibobol begitu untuk menurunkan si orang sakit ini. Dan itu persis tepat di depannya Yesus. Yesus bisa marah terganggu? Bisa saja. Coba bayangkan bila saudara adalah si pemilik rumah itu. Rumah saudara tiba-tiba udah dibobok, udah dihancurin. Tetapi saudara perhatikan bagaimana Yesus merespon kejadian itu. Bahwa ternyata bagi Yesus tindakan teman-temannya itu, yang teman si lumpuh ini, merupakan iman yang tangguh dan iman yang tidak menyerah. Dan kepada iman itu, Yesus merespon dengan pernyataan ayat 5. Dosamu sudah diampuni. Wah, luar biasa. Yesus tidak merespon atau tidak merespon dengan berkhotbah dulu. Enggak, karena orang ini kan baru dengar. Dan dia juga mungkin nggak tahu apa yang dia akan lakukan. Tetapi respon Yesus ini, walaupun tidak dicatat oleh Markus, ya, Markus tidak melaporkan reaksi dari teman-teman yang menurunkan orang lumpuh itu.
Bahkan Yesus waktu mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, Markus pun tidak melaporkan apa reaksi dari si orang lumpuh ini. Tetapi apa yang dilaporkan oleh Markus menarik, saudara. Yaitu ayatnya yang ke-6 dan 7. Jadi setelah Yesus melihat iman mereka itu iman dari 4 orang tadi itu yang turunkan. Berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Titik ya. Tidak ada laporan orang lumpuh itu bangkit atau apa, enggak. Dia diam aja. Temennya di atas juga turunin, oh oke. Enggak ada urusan juga, kelihatannya kok enggak dibilang, wah hebat ya iman kamu, enggak juga. Walaupun itu adalah bentuk daripada respon Yesus kepada mereka. Yesus menyembuhkan, mengampuni dosa orang ini. Tetapi mari kita lihat respon siapa yang dicatat oleh Markus. Beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ. Nah, ini ahli Taurat ini seperti kayak investigator. Mereka tuh mau lihat-lihat, mau lapor nih. Ini apa nih? Ini pengajar sesat kali jangan-jangan. Ini orang yang gak bener ini. Kok banyak pengikut mereka. Sedang duduk dan berpikir dalam hatinya. Perhatikan, berpikir dalam hati. Apakah ketahuan? Tidak. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Perhatikan sesuatu yang kontras antara iman yang aktif dari orang yang kelihatannya nggak punya banyak background teologis dengan kelompok orang yang hatinya curiga, hatinya skeptik kepada Yesus dan perkataan Tuhan. Untuk mereka, yaitu orang ahli-ahli Taurat ini, yang memang pikiran mereka itu terlatih secara teologis, berkutat dengan firman Tuhan, ada 2 kesimpulan dari pernyataan Yesus. Dosamu sudah diampuni. Ada 2 kesimpulan mereka. Jadi 2 kemungkinan. Yang pertama, bahwa pernyataan Yesus ini mengumumkan bahwa kehadiran kerajaan Allah sudah datang. Karena apa berita Yesus ketika dia mulai tampil dalam pelayanan publik? Markus pasal yang pertama dikatakan ayat 15, saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu yang Yesus katakan, itulah pernyataan, itulah khotbah Yesus pertama. Kerajaan Allah sudah dekat. Saatnya sudah genap, akulah penggenapannya. Itu kira-kira. Sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobat, percaya kepada Injil. Singkat sekali khotbahnya dia. Dan itu mungkin adalah menurut mereka, oh jangan-jangan ini nih, kerajaan Allah itu sudah dekat. Sudah datang. Karena kerajaan Allah datang untuk membawa pengampunan dosa. Bukankah itu juga berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Bertobatlah engkau, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, Yesus mau mengatakan, ketika dia mengatakan dosamu sudah diampuni, berarti Tuhan sudah datang kepada umat itu. Karena kerajaan Allah datang itu harus menghantarkan pengampunan dosa kepada manusia yang mendengar berita itu. Dan ini adalah penggenapan dari Nabi Yesaya pasal 33 ayat 22 dan 24. Karena Yahweh adalah hakim kita, Yahweh adalah pemberi hukum kita, Yahweh adalah raja kita, dialah yang akan menyelamatkan kita. Tidak seorang pun yang tinggal di Sion akan berkata, aku sakit. Dan dosa-dosa mereka yang tinggal di sana akan diampuni. Luar biasa. Ini juga sama dengan Yeremia 31 ayat 34. Nabi Mika pasal yang ke-7 ayat 18. Berarti ketika ada orang sakit disembuhkan, ketika ada dosa-dosa diampuni, berarti Tuhan sedang datang ke tempat itu. Nah, sekarang kemungkinan kedua. Pernyataan Yesus itu ditanggapi oleh para ahli Taurat ini dengan mengatakan, ini menghujat. Siapa yang berani-berani
ngomong dosamu diampuni. Karena hanya Allah saja yang berhak mengampuni dan menghapuskan dosa. Ini adalah dosa penistaan agama terhadap Yahweh. Dan untuk itu menurut Imamat 24 ayat 16, layak dihukum mati orang yang melakukan penistaan agama. Dan komentar dari Markus di sini menjelaskan betapa luar biasanya pernyataan Yesus itu. Bila itu adalah penggenapan atau betapa keterlaluannya pernyataan Yesus ini bila Yesus adalah orang yang palsu. Pertanyaannya, di mana kemungkinan terbesarnya? Nah, mari kita lihat apa tanggapan Yesus. Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Jadi Yesus langsung tahu bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mana yang lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini dosa-dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah? Namun supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini, berkatalah ia kepada orang lumpuh ini, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu." Jadi kepada orang Yahudi, kepada ahli Taurat ini, Yesus membuktikan bahwa dia Tuhan. Dari mana? Siapa yang bisa mengetahui pikiran orang? Tuhan. Yesus nabi. Dia tahu apa yang tersembunyi. Dia singkapkan. Orang langsung kaget dong. Kalau saudara misalnya ada tiba-tiba orang datang ya, nggak terlalu kenal saudara, lalu dia mengatakan, kalau orang Indonesia bilang, wah gue dibacain nih. Dikasih tahu saudara apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang sedang kau gumulkan. Walaupun dia nggak pernah cerita. Saudara tidak pernah cerita kepada orang ini. Dia tidak tahu informasinya. Bahkan mungkin dia kasih tahu, kamu tinggal di mana, IG-mu berapa, segala macam. Wah, pasti kita kaget. Itu yang Yesus lakukan kepada ahli Taurat ini. Tentu mereka kaget. Tapi kemudian Tuhan mengatakan, mana yang lebih mudah? Dosamu diampuni atau bangun, angkat tikarmu, jalan. Dan untuk membuktikan bahwa dua-duanya itu berkuasa, Yesus berkuasa mengampuni dosa, Yesus berkuasa untuk menyembuhkan, dia berkata, bangunlah, angkat tikarmu, berjalanlah. Dan seketika itu juga orang itu berjalan. Yesus adalah Tuhan di dalam hal ini. Dia nabi yang benar menurut Ulangan 18 ayat 22. Karena perkataan nabi itu harus bisa ditepati, harus bisa tergenapi. Dan Yesus berkata, dosamu diampuni, kamu sembuh, kamu bangkit. Dan terjadi saudara. Luar biasa. Ini adalah satu tindakan yang akan semakin membuat mereka takjub. Makanya hal yang sama. Setiap kali banyak orang yang melihat pelayanan Yesus, selalu ditulis belakangannya mereka takjub, mereka kagum. Hal yang sama di dalam ayat yang ke-12. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya yang begini belum pernah kita lihat. Jadi ahli-ahli Taurat boleh ngajar macam-macam. Kalau nggak ada tindakan perbuatan mujizat, mereka mengatakan, oke, kami tahu tapi tidak ada seperti Yesus. Nah saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Pertama, kita sebagai gereja Tuhan dipanggil mengumandangkan berita pengampunan dosa. Berita pemulihan, berita kesembuhan di dalam Kristus kepada dunia ini. Ketika ada pengampunan dosa, ketika ada pertobatan, kelahiran baru, maka saya percaya orang-orang yang meminta kesembuhan, orang yang meminta mujizat, Tuhan akan jawab. Amin. Yang kedua saudara, di tengah-tengah dunia yang skeptik, yang curiga, yang tidak percaya kepada mujizat, kepada tanda ajaib, mengandalkan semata-mata analisis klinis. Kita tidak bertentangan dengan apa yang dokter katakan. Tetapi saudara, mujizat itu adalah ketika semua ilmu pengetahuan berkata tidak mungkin, Tuhan lakukan. Nah itulah yang namanya mujizat.
Ketika manusia dengan segala profesionalismenya, segala kemampuan ilmunya termasuk kedokteran mengatakan tidak mungkin, di situ Tuhan melakukan dan sembuh. Luar biasa. Saya melihat seorang wanita yang dokter mengatakan karena aritma jantung, nggak mungkin kamu sembuh. Dan dia betul-betul tersiksa 7 tahun lamanya. Dia bilang ini adalah keturunan. Mamamu meninggal usia muda. Dan waktu itu dia umur 35 tahun. Dia ketakutan sekali. Tapi dia adalah anak Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku tidak mau seperti mamaku yang meninggal muda lalu kami keleleran. Diambil tetangga, diambil keluarga, gak ada yang bisa bersatu. Dan dia katakan, Tuhan, aku punya anak 4. Tuhan, aku ingin melihat mereka berhasil, tumbuh dewasa. Aku mau Tuhan jantungku ini. Karena kalau jantungnya itu kambuh saudara, itu bisa bajunya tuh bisa bergetar-getar gitu. Begitu menyakitkan sekali, menakutkan sekali. Saudara, 7 tahun lamanya dia bergumul, dia percaya firman Tuhan, dia perkatakan firman Tuhan, perkatakan mujizat. Sampai akhirnya, singkat cerita, Tuhan memberikan dia jantung yang baru. Luar biasa. Dari mana kita tahu bahwa kemudian setelah itu tidak pernah lagi. Dan dia cek ke dokter dan dokternya kagum. Bagaimana bisa? Tidak ada satupun. Dia cek di Indonesia nggak bisa. Dicek di Singapura nggak bisa. Dokter selalu mengatakan tidak mungkin. Ini seumur hidup kamu akan mengalami seperti ini. Tapi saudara, sekarang orang itu sudah hampir 50 tahun. Sudah tidak ada sama sekali lagi gejala itu muncul. Itu yang namanya mujizat. Ketika semua ekspertis kita, kemampuan keahlian kita mengatakan tidak mungkin. Dan itu dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, dengan penelitian dan semua jurnal-jurnal. Tetapi ketika Tuhan mengerjakan ini, nah itulah yang namanya mujizat. Saudara lihat sengketa yang ada antara Yesus dengan siapa? Bukan dengan orang biasa, tapi dengan ahli-ahli Taurat. Yesus bersengketa dengan ahli Taurat dalam aturan-aturan tradisi. Seperti apa? Makan. Ayat 13-17 ini mereka bersengketa karena Yesus pergi ke rumah Matius, ke rumah Lewi. Dan Lewi baru bertobat. Dia dipanggil ikut Yesus, dia ikut segera. Dia tahu bahwa ini mungkin akan penghidupannya akan terancam karena sebagai pemungut cukai kalau dia nggak punya pekerjaan lagi, mau jadi apa lagi dia? Ini pekerjaan yang sangat menguntungkan, yang membuat dia kaya. Tetapi pekerjaan yang hina karena di mata orang Romawi sebagai pemerintah pendudukan, mereka hanyalah budak yang menjadi alat sapi perahan kepada bangsa Israel. Orang-orang seperti ini, pemungut cukai ini dianggap Dracula, penghisap darah saudara-saudaranya. Jadi saudara bayangkan mereka ditolak di dua kubu ini. Mau kemana mereka kalau Lewi atau Matius ini kemudian tidak punya pekerjaan lagi. Tapi di situ dia mengikuti Yesus. Dan Yesus bergaul sama orang-orang ini. Yesus makan di tengah-tengah orang berdosa. Dan itu menimbulkan syak. Menimbulkan protes dari orang-orang ahli Taurat. Tetapi apa kata Yesus? Bukan orang sehat yang memerlukan dokter. Orang sakit yang memerlukan dokter. Mereka ini sakit. Mereka tertolak. Mereka perlu pengampunan dosa. Aku ada di sana. Lalu kemudian lanjut ayat 18-22. Sengketa lagi saudara. Tentang apa? Tentang hal berpuasa. Merupakan salah satu ukuran kesalehan orang Yahudi itu berpuasa. Dan dikatakan kenapa kamu gak berpuasa? Tapi dikatakan bahwa kalau kamu berpuasa, kamu harus tahu bahwa itu adalah tindakan kebaikan. Bukan untuk membuat kamu semakin berkenan kepada Tuhan. Yesus menangkis pernyataan itu dengan mengatakan, aku datang dengan wadah yang baru. Tidak bisa digabung dengan wadah yang lama. Baju itu yang lama, yang sudah hampir lapuk, kalau dikasih yang baru untuk menjahit yang bolong, justru malah rusak nantinya. Tidak bisa menampung dua-duanya. Yesus datang dengan pewahyuan penggenapan akan perjanjian lama. Tetapi mereka mengatakan, oh gak bisa. Kamu harus lakukan ini dan lakukan itu. Bapak Ibu, apakah Yesus menentang puasa?
Tidak. Karena akan ada waktunya dikatakan bahwa mereka akan berpuasa. Mereka akan sengsara ketika nanti si pengantin itu, Yesus itu terangkat ke sorga. Saat ini kita tetap menjalankan disiplin rohani berpuasa. Tetapi bukan untuk membuat Tuhan semakin senang. Tetapi itulah bagian dari kehidupan rohani kita, pertumbuhan rohani kita. Dan terakhir, sengketanya adalah berbicara tentang masalah memetik gandum di hari Sabat. Bekerja di hari Sabat, kita tahu tidak boleh. Di dalam ayat 23 sampai 28. Yesus mengatakan bahwa mengikuti Yesus itu harus dilakukan dengan sukacita. Karena para ahli Taurat dia juga punya murid-murid loh. Orang Farisi itu punya murid-murid. Jadi pemuritan itu adalah hal yang lumrah di masyarakat Yahudi. Dan itu adalah hal yang lumrah juga kepada kita harusnya sebagai gereja. Pemuritan itu adalah gaya hidup. Jadi ahli-ahli Taurat ini, murid-muridnya itu kayaknya mukanya sedih gitu. Tertekan. Ngikut Tuhan kok kayaknya tertekan gitu. Gak ada sukacitanya. Sementara murid-murid Yesus tuh kayaknya, wih, senang sekali. Penuh dengan sukacita. Makan terus, habis pelayanan makan, haleluya, ya. Seneng kumpul-kumpul. Jadi orang iri gitu loh. Kok kamu enak-enak aja kamu ya? Melanggar semua aturan-aturan adat istiadat Yahudi. Tetapi di sini Yesus mau menegaskan bahwa dialah Allah yang memberikan hukum itu kepada manusia. Dia yang menentukan hukum itu. Dia adalah Tuhan bagi Sabat. Dia Tuhan. Dia penguasanya. Hari Sabat disediakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Apa rangkuman dari sengketa, 3 sengketa ini atau 4 kalau digabung dengan ayat 1 sampai 12. Pertama, kita belajar Yesus itu mencari orang berdosa dan menyelamatkan serta memulihkan mereka. Itu agenda Yesus pertama. Dia datang menyelamatkan yang terhilang, mencari yang terhilang dan menyelamatkan mereka. Orang-orang berdosa, dan ini menjadi tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus dan untuk menggenapi amanat agung. Yang kedua, kegembiraan versus kesuraman. Pelayanan Yesus itu terkait dengan persekutuan meja, table fellowship. Jadi makanya sekarang banyak orang Kristen tuh kalau habis pelayanan makan-makan, ngobrol, kumpul-kumpul, ketawa-ketawa, fellowship ya. Fellowship itu kan kita kumpul, kita bergembira. Memberi makan, bayangkan di padang belantara, di gunung-gunung yang sepi, Yesus kasih mereka makan. Yesus gak ngajak mereka semua kumpul-kumpul lalu bertapa gitu sebulan gak makan. Enggak. Justru ketika mereka lapar Tuhan mengatakan kasih mereka makan. Harusnya kan supaya lebih rohani puasa aja lah. Supaya lebih dalam lagi nangkep pengajaran. Enggak tuh. Yesus tergerak dan bilang beri mereka makan. Walaupun di tempat sepi. Di situ Tuhan melakukan mujizat. Dan bukan satu kali Yesus melakukan mujizat untuk memberi makan orang. Ribuan lagi, bukan cuma 1-2 orang, bukan cuma 10 orang. Ribuan. Bahkan kalau 5.000 orang laki-laki itu berarti kira-kira 15.000 khalayak yang sedang ada di sana. Luar biasa. Artinya pelayanan yang Yesus berikan ini adalah pelayanan sukacita. Jadi kalau kita melayani juga kita perlu terus memperlihatkan sukacita Kristus. Sekalipun kita sedang mengalami atau memikul beban yang tidak mudah, yang berat, yang mungkin bahkan sedang mengancam kita. Jadi pertanyaannya tentang puasa contohnya. Ini harusnya membuat kita berpikir, apakah puasa ini akan membuat saya semakin mencintai Yesus atau ini memberatkan saya? Sehingga kita cari-cari alasan lah untuk kita tidak berpuasa. Karena banyak konsep agama, baik yang Yahudi dan yang lain,
ritual serta perayaan-perayaan keagamaan itu justru tidak menimbulkan berkat. Jadi beban. Tidak menimbulkan rahmat Tuhan. Tidak menurunkan anugerah kepada mereka yang melakukannya. Kebanyakan mereka lakukan karena takut. Saudara-saudara, setiap penolakan terhadap kesenangan duniawi itu kalau kita berpuasa, harusnya untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan. Tapi kalau sebaliknya, maka itu harus kita tolak. Kolose 2 ayat 16-23 mengajarkan itu kepada kita. Dan yang terakhir, memelihara hari Tuhan. Memelihara Sabat. Haruskah Sabat itu kita isi dengan segala macam hal keagamaan? Saudara-saudara, sejarah gereja membuktikan kalau kita hari Minggu itu kayaknya orang harus begini. Ada begitu banyak ibadah dan aturan agama. Tapi seringkali orang-orang terpaksa. Berapa di antara saudara waktu kecil dipaksa untuk pergi ke gereja? Ngedumel, masih mau pengen ini, mau pengen nonton, mau pengen main, tapi disuruh ke gereja. Sehingga akhirnya saudara ngedumel. Dan tidak ada sukacita di dalam ibadah. Tetapi saudara, apa sebenarnya tujuan kita memelihara hari Tuhan? Kepada kita orang percaya sekarang ini, kita harus tahu bahwa kalau kita pergi beribadah, karena satu, itu adalah dasar iman kita. Bahwa kita sedang merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. 1 Korintus 15. Itu alasan kita pergi merayakan ibadah pada hari Minggu. Atau sekarang mungkin hari Sabtu, ya ada ibadah juga, ibadah raya. Artinya beribadah sebagai dasar kita merayakan. Makanya kita sebut sebagai ibadah raya. Celebration service. Kenapa? Sederhana. Karena di dalam celebration itu kita merayakan kehadiran Kristus, kebangkitan Kristus dari antara orang mati, dan kemenangannya atas dosa. Itulah alasan kita beribadah. Yang kedua, bahwa kita melakukan itu menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, kita memelihara hari Tuhan itu dengan cara apa? Melayani. Berbuat kebaikan kepada satu sama lain. Jadi kalau saudara mau memelihara hari Minggu sebagai hari Tuhan, atau mungkin beberapa saudara beribadah di hari Sabtu karena situasi, atau misalnya saudara yang ada di Timur Tengah beribadahnya malah hari Jumat karena itulah hari libur nasional di minggu itu, maka apa yang kita lakukan? Itulah hari Tuhan kita. Nah, kalau begitu yang kita kerjakan sepanjang hari itu, kita beribadah kepada Tuhan, membawa hubungan kita semakin dekat. Tapi yang kedua, kita melayani. Kita beri hidup kita berbuat baik kepada orang. Bahkan mungkin pulang gereja kita lihat ada orang yang memerlukan bantuan, orang miskin. Mari kita berkati mereka. Supaya hari itu kita tahu bahwa saya ada menyembah Tuhan. Dan hari itu aku memelihara hari Tuhan. Bukan dengan berpantang ini dan berpantang itu. Bukan dengan kesuraman. Tapi dengan sukacita. Kita melakukan semua itu. Dan kita fokus bukan kepada diri kita, tapi kepada orang-orang lain yang akan kita layani. Kiranya pembelajaran ini akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman ini. Menguatkan kami untuk berjalan dengan Tuhan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Shalom.